Halo semuanya, kembali lagi di tutorial Matbis. Gimana nih kabarnya menjelang UTS ya sebentar lagi? Semoga kalian semua tetap bersemangat untuk meneruskan belajar Matbisnya, oke? Nah, sambil belajar, kita pelajari juga nih topik 5 kali ini mengenai materi pengenalan pemrograman linear dan metode grafik. Nah, materi kali ini tuh agak panjang ya, jadi semoga kalian tetap fokus nyimaknya, oke? Oke, kalau gitu, biar nggak makin lama, kita langsung mulai aja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan pemrograman linear. Nah, berkenalan dengan pemrograman linear ini, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya pemrograman linear itu untuk apa sih gitu. Nah, di sini pemrograman linear itu untuk mencari hasil terbaik dari suatu model matematika yang harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Nah, pada masalah ini tuh, persamaan atau ketasamaan yang terlibat harus linear. Harus linear maksudnya kayak gimana? Jadi, angka tertingginya itu 1. Nggak boleh misal bentuknya kuadrat gitu ya. Nggak, karena di sini kan kita judulnya juga pemrograman linear. Oke. Nah, masalah pemrograman linear ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada variabel keputusan. Variabel keputusan ini adalah variabel yang ingin dicari nilainya, misal X gitu ya, atau Y, Z, ya, dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua di sini ada fungsi objektif, yaitu fungsi yang ingin dimaksimum atau minimumkan. Nanti fungsinya fxy gitu ya, atau misalkan huruf lain P gitu misalnya di sini biasanya. Nah, terus yang ketiga di sini ada kendalanya atau ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya tadi. Oke. Nah, biar lebih kebayang, kita langsung lihat aja contoh pemodelan masalah pemrograman linearnya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng soalnya. Suatu perusahaan memproduksi 2 produk, yaitu produk A dan produk B pada 2 mesin, yaitu mesin 1 dan mesin 2. Nah, untuk membuat satu batch produk A dibutuhkan waktu 2 jam pada mesin 1 nih, dan 2 jam pada mesin 2. Sedangkan untuk produk B, ini produk B ya, diperlukan waktu 3 jam pada mesin 1 dan 1 jam pada mesin 2. Keuntungan dari produk A adalah $30, sedangkan keuntungan dari produk B adalah $20. Nah, jika total waktu produksi mesin 1 adalah 12 jam dan mesin 2 adalah 8 jam, di sini yang ditanyain berapa banyak produksi masing-masing produk agar keuntungan yang diperoleh maksimum. Nah, tuliskan program linear yang sesuai untuk permasalahan di atas. Kita kan bingung ya kalau misalkan kayak baca ini, waduh panjang banget gitu ya, ini kayak gimana. Nah, biar mudah kita breakdown dulu, ini menjadi sebuah tabel. Nah, di sini kita simpan produk A, kemudian di sini produk B, kita simpan juga kendalanya. Kemudian di bagian kirinya kita tulis waktu produksi untuk mesin 1, terus waktu produksi untuk mesin 2, dan keuntungan. Oke. Setelah ada seperti ini, kita gampang kan ya, jadi kita tinggal menerjemahkan soalnya ke dalam tabel ini. Nah, yang pertama ini produk A, dia butuh 2 jam di mesin 1, berarti ini di sini. Kemudian 2 jam di mesin 2, dan keuntungan dia adalah $30 per batch, kita tulis di sini. Oke, selanjutnya ini untuk produk B itu perlu waktu 3 jam untuk mesin 1, kemudian 1 jam untuk mesin 2, dan keuntungannya adalah $20 per batch. Kendalanya tadi adalah total waktu produksi mesin 1 itu tidak lebih dari 12 jam. Dan mesin 2 itu tidak lebih dari 8 jam. Nah, setelah ini kita lihat. Ini tabelnya aku pindahin ke sini ya biar lebih kebayang lagi gitu. Nah, sekarang kita misalkan produk tadi menjadi sebuah variabel. Kita menggunakan variabel yang umum aja ya, yaitu X dan Y. Nah, misalkan di sini X-nya itu adalah banyak batch produk A yang diproduksi, kemudian Y-nya adalah banyaknya produk B yang diproduksi. Nah, berarti total waktu produksi untuk mesin 1 adalah ini 2X. Ini ya, kita lihat dari sini nih. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini menjadi ini. Kemudian yang kedua, total waktu produksi untuk mesin 2 itu adalah ini.
2x plus y kurang dari sama dengan 8. Jadinya ini. Nah, ini ya. Terus keuntungannya tadi yaitu 30x plus 20y. Dia pengen maksimum kan ya, berarti ini akan dimaksimalkan. Nah, keuntungan tadi misalkan oleh P. Oke. Nah, dari penjabaran tadi kita akan coba mengelompokkan gitu ya, mana yang fungsi objektifnya, mana yang kendalanya, dan yang mana yang merupakan variabel keputusannya. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan fungsi yang ingin dimaksimumkan adalah fungsi keuntungannya, yaitu fungsi P sama dengan 30x plus 20y. Maaf ya, ini typo. Kayak ini plus 20y. Nah, ini merupakan fungsi objektifnya, karena definisi dari fungsi objektif tadi adalah fungsi yang ingin dimaksimum atau minimumkan. Oke, terus yang di sini ada kendalanya. Ya, kendalanya tentu saja ini syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Misal kok yang di atas cuma 2 ya kendalanya gitu ya. Tapi kok yang di sini tiba-tiba muncul sih si X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau ditanya kenapa, karena kita tahu bahwa banyaknya produk ini tidak mungkin negatif. Ya, tentu saja mereka akan lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga di sini kita munculkan syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Dan yang terakhir, variabel keputusannya sangat jelas ya, merupakan X dan Y. Karena X dan Y ini yang ingin dicari nilainya. Gitu. Oke, lanjut. Tadi kita sudah berkenalan dengan pemrograman linear, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikannya menggunakan metode grafik. Oke, next. Nah, di sini kita akan melihat dulu bagaimana solusi dari persamaan linear. Oke, sebelum ke persamaan linear, kita lihat dulu yang persamaan linearnya ya. Nah, di sini kita semua tahu bahwa bentuk umum persamaan linear itu adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, representasi solusinya atau gambaran solusinya itu adalah sebuah garis pada bidang XY. Maksudnya gimana? Maksudnya apabila kita memiliki persamaan linear yang memiliki bentuk umum seperti ini, tentu saja pasti bentuknya itu adalah sebuah garis. Gitu. Nah, lanjut apabila suatu persamaan linear tadi tanda sama dengannya itu diganti menjadi tanda kesamaan, misalnya ini diganti menjadi kurang dari sama dengan, ya sebenarnya bisa juga jadi kurang dari gitu ya, atau lebih dari sama dengan, atau lebih dari aja gitu. Ini bisa diganti-ganti. Pokoknya ini adalah tanda kesamaan gitu ya. Nah, solusinya itu atau representasi solusinya itu adalah setengah bidang yang dibatasi oleh garis tadi persamaannya. Nah, kalau misalkan biar lebih kebayang lagi, kita lihat grafik yang ada di sebelah kanan. Oke, kita lihat. Di sini ada persamaan linear X min Y sama dengan 1. Memenuhi bentuk umum tadi kan ya, memenuhi bentuk umum AX plus B sama dengan C. Nah, ini itu solusinya dia berbentuk garis. Nah, jadi persamaan linear ini tuh solusinya ya hanya garis gitu ya. Garis. Nah, tapi apabila tanda sama dengannya diganti, tadi misalkan menjadi sama dengan, kurang dari sama dengan, maaf. Nah, ini akan menjadi sebuah setengah bidang dari garis. Yaitu ini kan daerah sini ya. Semuanya gitu. Nah, ini bidang solusi. Gitu. Oke. Setelah itu kita akan mencoba menentukan himpunan solusi dari persamaan linear. Karena tadi kita udah tahu gambaran solusinya itu seperti apa. Selanjutnya kita lanjut ke menentukan himpunan solusinya. Oke, ini kita langsung ke contoh soal. Tentukan solusi dari X plus Y lebih dari 3. Cara menyelesaikannya itu yang pertama, kita akan menggambar dulu grafik X plus Y sama dengan 3. Oke, kita gambar grafik X plus Y sama dengan 3, yaitu yang ini ya, yang garisnya doang. Kemudian yang kedua, kita akan memilih titik uji untuk menentukan daerah himpunan solusinya. Nah, titik uji yang kita pilih itu bebas ya, teman-teman. Tapi kalau ada yang mudah, ya kita ambil yang mudah aja gitu titik ujinya.
Misal di sini itu dicontoh, diambil titik ujinya ini, yaitu 1,1. Titik ini ya, 1,1. Nah, kita substitusikan 1,1 ini, substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 ini ke X plus Y sama dengan 3. Ternyata didapatnya jadi 2, tidak lebih dari 3 kan ya, harusnya 2 tuh kurang dari 3. Jadi daerah sini itu bukanlah himpunan solusinya. Berarti kalau misalkan daerah sini bukan himpunan solusinya yang mana dong? Kebalikannya tentu saja, berarti sebelah ini. Yang diarsir oleh warna hijau. Oke. Nah, terus selanjutnya kenapa kok ini garisnya putus-putus gitu ya? Ya karena di sini, karena di sini itu tandanya lebih dari. Maksudnya tidak mengandung tanda sama dengan di sini. Kalau misalkan tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, itu akan berbentuk garis tegas. Gitu. Kalau misalkan lebih dari atau kurang dari, itu akan berbentuk garis putus-putus. Seperti itu. Oke, lanjut. Karena tadi kita menentukan himpunan solusinya cuma satu, persamaan linear, kita akan lanjut ke menentukan himpunan solusi dari sistem persamaan linear. Artinya, sistem ini itu lebih dari satu persamaan. Oke? Nah, di sini kita akan menggambarkan himpunan solusi dari sistem persamaan berikut. Ini ada 4 nih. Nah, pertama-tama caranya gimana? Kita gambar dulu grafiknya. Grafik dari persamaannya tentu saja, maaf. Ini gini ya. Gambar dulu ininya. Sama dengan 6. Jadi kita gambar dulu yang persamaannya. Jadi kita menemukan garisnya gitu. Nah, ini. Oke, setelah ini kita gambar grafik yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 6. Itu grafiknya yang ini nih, yang warna pink. X plus Y sama dengan 6 itu yang ini. Yang pink. Nah, kemudian 2X plus Y, maaf ini 8 ya teman-teman. Typo. Nah, 2X, 2X plus Y sama dengan 8 itu yang ini, yang biru. Nah, setelah itu X sama dengan 0 ini yang sumbu Y, sepanjang sumbu Y tentu saja. Terus, Y sama dengan 0 itu sepanjang sumbu X. Nah, kita dapat ini. Oke, kita tahu kalau misalkan X lebih dari sama dengan 0 itu adalah ke sini, ke kanan gitu ya. Serat kanan. Kanan terus. Kita arsir satu-satu. Ini udah kita arsir, terus ya sama dengan 0 itu tentu saja kita tahu juga ini adalah ke atas gitu ya. Gini, ke atas. Ini, terus. Nah, selanjutnya kita harus uji titik yang ini. Yang itu ya, yang X plus Y sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6. Kita substitusikan yang gampang aja nih, 1,1 di dalam daerah ini. 1,1. Berarti kalau kita substitusikan 1,1 ke sini, dia akan menghasilkan nilai yang benar, karena 1 plus 1 itu kan 2 ya, 2 kurang dari sama dengan itu, sama dengan 6 itu merupakan suatu hal yang benar. Berarti arsiran dari garis yang warna pink ini adalah ke kiri, atau ke bawah gitu ya, ini arsirnya, seret. Ya maaf ya teman-teman, aku lupa membedakan warnanya. Oke. Nah, yang terakhir, kita cari daerah yang ini. 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Kita substitusikan lagi 1,1 aja ya, gampang. Substitusikan ke sini, sehingga dia akan mendapatkan hasil 3 kurang dari sama dengan 8, dan itu bernilai benar, kan 3 kurang dari 8 ya. Oke, berarti si garis biru ini juga arsirannya itu ke kiri atau ke bawah gitu. Nah, setelah mendapatkan arsirannya yang banyak tadi dan cukup rumit ini, terus mana sih gitu ya solusi yang sebenarnya? Nah, solusi yang sebenarnya itu adalah irisan dari semua arsiran ini.
Nah, seperti yang kita ketahui, irisannya itu adalah ini ya teman-teman, daerah yang berwarna hijau. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi ini merupakan solusinya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya cuma ini ya untuk diketahui aja gitu mengenai daerah atau himpunan terbatas dan tak terbatas. Yang dimaksud dengan terbatas itu adalah jika daerah tersebut dapat ditutupi oleh suatu lingkaran. Gimana tuh gitu ya? Nah, kita lihat gambar di bawah. Tadi ini tuh ini ya grafik yang tadi di soal sebelumnya gitu. Kalau misalkan kita buat lingkaran dengan jari-jari tertentu, ini solusinya akan bisa ditutupi gitu ya. Daerah ini bisa ditutupi oleh suatu lingkaran. Berarti ini disebut daerah terbatas. Nah, tapi kita lihat yang sebelahnya. Kita lihat yang sebelahnya di sini. Ini juga yang tadi ya. Nah, tapi kalau yang ini tuh, kalau misalnya kita buat suatu lingkaran, dia daerahnya tidak tertutupi. Ini tidak tertutupi gitu ya. Tidak tertutupi. Terus kalau misalnya dibilang, oh kak tinggal bikin aja lingkaran yang lebih gede lagi gitu ya. Kalau bikin lingkaran yang lebih gede lagi, tetap aja ini tetap akan meluas ke sini, dan ini pun akan meluas ke sini. Sehingga daerahnya itu uh, ini ya tidak terbatas gitu, tidak tahu batasnya di sebelah mana. Sehingga daerah ini dinamakan dengan daerah tak terbatas itu saja. Oke, setelah bisa menentukan solusinya nih, kita akan membahas juga solusi visible dan daerah visible. Nah, kita harus tahu dulu ya, solusi visible itu apa nih? Solusi visible itu adalah calon solusi program linear. Calon solusi program linear atau titik yang memenuhi semua kendala di suatu program linear. Maksudnya kayak gimana? Ini ada soal gitu ya, misalnya ini udah digambar nih grafiknya seperti ini. Nah, solusi visible itu titik-titik yang berada pada ini himpunan solusinya. Misal ini diambil titik di sini, berarti oh ini solusi visible gitu calon ya. Misal aku ambil titik di sini, oh ini juga solusi visible karena dia calon solusi. Aku ambil di sini, oh solusi visible juga gitu. Pokoknya semua daerah yang berada di rentang ini, apabila kita ambil titiknya, itu merupakan solusi visible atau calon solusi program linear. Oke, selanjutnya kalau daerah atau himpunan visible-nya itu apa? Tentu saja ini himpunan semua solusi visible-nya, yaitu ya ini daerah yang berwarna hijau ini merupakan daerah atau himpunan visible-nya. Oke, karena kita sudah mengetahui mengenai solusi visible tadi, sekarang kita akan mengetahui juga tentang solusi optimal. Nah, di sini ada masalah pemrograman linear yang sama dengan soal yang tadi, dan ini juga kita gambar grafiknya dulu gitu ya, gambar grafik yang sama. Selanjutnya di sini ada garis-garis ya, ada garis-garis merah nih. Garis-garis merah itu apa? Nah, garis-garis merah ini merupakan garis-garis isoprofit nih. Apa sih yang dimaksud dengan garis isoprofit? Ya, nah, garis isoprofit ini adalah titik-titik yang memiliki nilai P yang sama. Nilai P yang sama. Nah, gitu. Maksudnya nilai P yang sama tuh seperti apa? Ini kan, misal ini kan titiknya 0 ya. Berarti ini tuh P-nya 0. Nah, titik-titik di sepanjang garis ini tuh mempunyai nilai P yang sama, yaitu 0 gitu. Gimana sih cara untuk menentukan satu garis isoprofit? Yang pertama, kita tetapkan dulu satu nilai P. Bebas ya, tapi ya jangan terlalu besar juga, jangan tiba-tiba P 100 gitu. Enggak kayak gitu, tapi kita ambil dulu dari yang terkecil. Oke, kita misalkan dulu P sama dengan 0. Nah, setelah kita ambil P sama dengan 0, kita substitusikan nilai P yang dipilih ke fungsi objektif. Ke ini ya, ini fungsi objektifnya nih. P sama dengan 3x plus 2y. Kita subs P-nya jadi 0, sehingga hasilnya adalah ini, 3x plus 2y sama dengan 0. Setelah itu kita gambarkan garisnya. Oke. Nah, garisnya kan yang ini ya, yang pertama. Nah, ini garis 3x plus 2y sama dengan 0.
Nah, setelah itu garis-garis yang sejajar dengan garis ini itu merupakan garis-garis isoprofit juga. Tuh. Selanjutnya, tadi kan kita tujuan utama awalnya gitu ya, mencari solusi optimal nih. Solusi optimal sendiri itu apa? Solusi optimal adalah solusi visible yang mengoptimumkan fungsi objektif. Jadi maksudnya solusi optimal itu adalah yang membuat dia maksimum atau minimum gitu. Di sini kita lihat ya, kalau solusi optimal di sini adalah 3,2. Kenapa? Karena titik 3,2 ini adalah titik yang menghasilkan nilai minimum. Sorry salah, nilai maksimum maksudku. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, nanti setelah ini akan ada contoh juga. Tapi sebelum itu, kita akan membahas dulu mengenai titik sudut, solusi optimal, dan eksistensi solusi program linear. Di sini ada dua teorema penting. Oke, kita coba baca dan pahami bersama ya. Yang pertama, jika suatu program linear memiliki solusi optimal, maka solusi tersebut akan berada di titik sudut dari daerah visible-nya. Oke, ini maksudnya gimana? Kita lihat mundur dulu ya, biar lebih paham. Nah, tadi kan udah disebut juga ya, kalau daerah visible itu adalah daerah ini, daerah sepanjang yang warna hijau ini gitu. Nah, solusi optimal itu akan berada di titik-titik sudut dari daerah visible. Di sini titik sudutnya ada 4, yaitu 0,0 di sini, kemudian di sini ada 0,4, di sini ada 3,2, dan di sini ada 4,0. Nah, gitu. Jadi teorema ini tuh mengatakan bahwa program linear itu mempunyai solusi optimal, maka solusi tersebut akan berada di titik sudutnya, oke? Di titik sudutnya. Selanjutnya yang kedua, jika solusi optimal berada pada dua titik sudut yang bertetangga, maka titik-titik pada segmen garis yang menghubungkan kedua titik tersebut juga merupakan solusi optimal. Artinya, program linear ini memiliki solusi banyak. Nah, jadi ini tuh kalau misalkan ada dua titik sudut yang bertetangga, misal di sini dan di sini gitu ya. Nah, berarti titik-titik segmen pada garis yang menghubungkan kedua titik ini tuh merupakan ini segini nih, gini. Ini ya, merupakan solusi optimal juga sehingga program linearnya punya solusi banyak. Gitu. Selanjutnya kita lihat teorema yang kedua yakni mengenai eksistensi solusi program linear. Nah, di sini diberikan suatu masalah pemrograman linear yang memiliki daerah atau himpunan visible S. Ya, misal dia punya ini ya, ini himpunan visible S-nya, misal S. Nah, dan fungsi objektif P sama dengan AX plus BY. Oke, jika S terbatas, maka P memiliki nilai maksimum. Ini nggak mungkin lingkaran sih guys, maaf. Ini ceritanya gini ya. Nah, oke. Jika S terbatas, maka P memiliki nilai maksimum dan minimum di S. Kenapa kayak gitu? Karena tadi kan ini ya, solusi optimal itu akan berada di titik sudutnya. Jadi, kalau misalnya daerahnya terbatas, tentu saja dia mempunyai titik sudut yang jumlahnya tertentu. Misal di sini kan ada 4 titik sudut ya, di contoh yang aku kasih. Di sini ada 4 titik sudut nih. Nah, salah satu titik ini tuh akan menghasilkan nilai yang maksimum, kemudian salah satu lagi, mungkin salah satu di antara 4 ini lagi gitu maksudnya, dia akan menjadi nilai minimum gitu. Oke. Selanjutnya, apabila jika S tak terbatas, ya tak terbatas gitu ya, dan A, B tak negatif, maka P memiliki nilai minimum pada S. Tapi diperhatikan juga catatannya, kendalanya itu harus mengandung ketaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, jadi nggak boleh negatif tadi. Dan yang terakhir, jika S ini merupakan himpunan kosong, maka program linear tersebut tidak memiliki solusi. Ya tentu saja ya, apabila S ini himpunan kosong, ya tentu saja program linear itu nggak ada solusinya. Nah, kita lanjut ke metodenya nih. Metodenya itu disebut metode corner. Dan cara mencarinya itu yang pertama, ini sebenarnya
udah dibahas juga di sebelumnya, cuma ini lebih diurutkan gitu ya. Yang pertama itu adalah gambarkan daerah visible dari program linear tersebut. Ya, misalnya ini udah ada nih daerah visible-nya nih, kayak gini gitu ya. Aduh, maafkan aku. Kayak gini, ya, anggap aja ini sampai sini ya teman-teman. Oke, nah ini udah daerah visible-nya ini. Cari semua titik sudut daerah tersebut. Berarti ini kan ada ini ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, udah nih, udah dicari titik sudutnya. Setelah itu yang ketiga, kita evaluasi fungsi objektif untuk setiap titik sudut. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kita substitusikan setiap titik sudut ini ke fungsi objektifnya. Gitu. Jadi ntar kita akan mendapatkan nilai dari fungsi objektifnya kan. Nah, yang keempat itu barulah kita menentukan solusi optimalnya. Jika ada satu titik sudut yang optimal, maka solusi optimalnya itu akan tunggal. Tapi kalau misalkan ada dua titik sudut yang optimal, maka solusi optimalnya ada banyak. Nah, di sini ada dua contoh nih, pas banget. Yaitu contoh yang pertama untuk solusi tunggal dulu ya. Ini masih masalah pemrograman linear yang sebelumnya nih. Masih ya yang tadi dipakai contoh juga dan kita pakai contoh lagi di sini. Oke, ini masalahnya ada seperti ini. Kemudian seperti biasa kita gambar grafiknya. Oke, terus kita tentukan daerah visible-nya, yaitu ini yang berwarna hijau seperti biasa. Setelah menentukan daerah visible, tadi kita cari titik sudutnya. Nah, ini yang aku sebutin juga ya di sebelumnya, yaitu titik sudutnya ada 0,0, 0,4, 3,2, dan 4,0. Nah, setelah kita mencari titik sudutnya, kita substitusikan titik sudutnya ini ke dalam fungsi objektifnya. Nah, setelah itu kita dapat nilai ini, nilai-nilai di sini, yaitu ada 0, 8, 13, dan 12. Dari sini, kita tentu saja bisa melihat mana yang menghasilkan nilai optimal. Tadi kan inginnya maksimum ya. Nah, kalau inginnya maksimum berarti kita ambil yang nilainya maksimum dong, tentu gitu. Yaitu di sini maksimumnya adalah 13. Sehingga solusi optimalnya itu terjadi ketika X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Dengan nilai optimalnya tadi, P sama dengan 13. Oke, ini solusinya jelas ya, tunggal gitu, 1. Nah, kalau yang ini, contoh yang solusi banyak. Nah, ini soalnya sudah berganti ya. Nah, ini ada soal seperti ini. Kemudian, seperti biasa, kita gambar dulu. Gambar. Terus kita udah ketemu nih daerah visible-nya, yaitu yang ini. Ini daerah visible-nya. Setelah itu, kita cari titik-titik sudutnya. Di sini dulu ya, ini 0,5. Kita tahu ini 0,5. Maaf. Kemudian, ini 0,8. Maaf, ini 3,8 maksudnya. Terus, di sini ada 5,0. Di sini ada 10,0. Dan di sini ada 10,10/3 gitu. Pokoknya kita cari dulu titik-titik sudut ini. Setelah kita menemukan titik sudutnya, seperti biasa kita evaluasi titik-titik tadi, yaitu disubstitusikan ke fungsi objektifnya. Nah, setelah disubstitusikan, kita dapatkan hasil ini 15, 30, 10, 20, dan 30. Waduh, gitu ya. Ini kok ada dua nih ininya solusi yang sama gitu ya hasilnya, yaitu 30 nih sama. Nah, berarti kalau misalnya ada yang sama seperti ini, tadi kan di titik sudut 3,8 ya di sini. Nah, di sini dan di titik sudut 10,10/3. Artinya, apabila kita hubungkan titik sudut itu, nah, semua ini di sepanjang garis ini tuh merupakan solusinya. Merupakan solusi optimalnya. Maaf. Merupakan solusi optimalnya. Nah, jadi solusi optimalnya itu terjadi di titik-titik pada segmen garis di antara 3,8 dan 10,10/3. Dengan nilai optimal atau nilai maksimumnya P sama dengan 30. Nah, ini yang dimaksud dengan solusi banyak tadi, karena kan solusinya itu sepanjang garis ya, nggak cuma satu titik aja gitu. Oke.
Nah, ternyata sudah selesai materi kita hari ini. Ya, jangan lupa mungkin buat lebih jelasnya lagi bisa tonton juga video soalnya. Dan jangan lupa latihan juga. Ya, karena akan lebih terasa kalau berlatih sendiri gitu ya. Oke, apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja. Bisa dicek juga ini linknya selalu untuk keperluan akademik lainnya. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Makasih banyak. Maaf kalau misalkan ya tadi ada salah-salah gitu. Oke, makasih banyak. Sekian, terima kasih.